죽였어! 말해! 야, 그러니까 제발 혼자 개뽕 잡지 말고 다시 던. 정신 차리고 내 말 좀 들으라고! 부탁할게. Scene diperlihatkan pada Jungwoo yang tengah memotret bukti-bukti yang ditemukan. Namun tiba-tiba sebuah telepon berdering. Ia menghampiri sumber suara itu. Namun beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki di tepi ruangan, yaitu frontman. Frontman meraih telepon tadi. Jungwoo sudah lebih dulu bersembunyi di balik ruangan lain. Telepon pun diangkat. Frontman mengonfirmasi bahwa ada masalah kecil yang terjadi, namun berhasil dibereskan. Ia meyakinkan orang di seberang telepon agar tak perlu khawatir dan mereka akan memastikan tidak ada bekas yang tersisa pada saat para VIP tiba. Setelah mengkonfirmasi bahwa game akan dilanjutkan, ia menutup telepon dan pergi meninggalkan ruangan dan scene pun berganti. Ryung menghampiri dan mengejek si Jaka karena kematian pria. Tentu saja preman itu merasa kesal, namun ia tak bisa melakukan apapun selain mengumpat di belakang wanita yang kini berjalan meninggalkannya. Pengumuman permainan keempat dilanjutkan. Para peserta diberitahu bahwa mereka akan bermain berpasangan di game kali ini, dan mereka bebas memilih pasangan masing-masing dalam waktu 10 menit. Kembali pada Jungwoo yang sekarang menghampiri telepon, berusaha menggunakannya dengan menelpon nomor darurat. Namun sayangnya telepon tersebut tidak berfungsi. Pemilihan pun dimulai. Ryung dengan pedenya langsung menghampiri para pria agar berpasangan dengannya. Pertama ia menghampiri Jihoon, namun ia tak menjawabnya. Dia pun beralih ke Sangwoo sambil menggodanya, tapi dia tidak menjawab juga. Ryung 2 kali ditolak, langsung menata semua anggota kelompoknya. Dia bersikeras ingin diterima dan berkata bahwa mereka hanya malu untuk bila ingin bermain dengannya. Sampai pada akhirnya dia dipotong oleh Sabyok. Ia berkata bahwa tak ada satupun yang mau berpasangan dengan pria dan wanita. Sabyok berjalan meninggalkan kelompoknya dan temannya pun menyusulnya. Sabyok, temannya dan Ryung pergi memilih pasangan di kelompok mereka. Lalu Jihoon yang awalnya berpasangan dengan Sangwoo, namun Sangwoo terlebih dahulu memilih Ali sebagai pasangannya. Ali sempat ragu, namun Jihoon berkata kalau dia tidak apa-apa dan bisa mencari pasangan lain. Satu persatu dari mereka telah menemukan pasangan masing-masing. Jihoon dihampiri oleh si kakek, namun Jihoon meminta maaf dan berniat menolaknya dengan sopan. Tetapi bukannya meminta untuk berpasangan, si kakek justru malah memberikan jaketnya agar dia tidak diremehkan. Scene berpindah pada Sabyok yang kemudian dihampiri oleh si gadis dari belakang. Ia menawarkan diri untuk menjadi pasangan Sabyok walaupun sempat menolak. Pada akhirnya mereka setuju untuk berpasangan. Kemudian Jihoon berbicara dengan pria yang mengaku sebagai gurunya. Dia menawarkan diri untuk berpasangan dengannya. Jihoon sempat ragu, namun guru itu bilang kalau jika tidak segera mendapatkan pasangan, maka dia akan otomatis tereliminasi. Dia pun menunjukkan ke arah si kakek dan berkata bahwa dialah yang nanti akan tereliminasi karena tak ada satupun yang mau bermain dengannya. Jihoon menatap si kakek, kemudian akhirnya Jihoon menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan. Tapi bukannya pada guru tersebut, namun pada si kakek yang masih sendiri. Dengan ini waktu pemilihan pasangan pun selesai, menyisakan Ryung yang belum dapat siapapun. Dia menghampiri orang-orang yang sudah punya pasangan dan memaksa mereka untuk mengganti pasangannya. Tanpa ragu dan tahu malu, dia juga berusaha membujuk pasangan Jaka dan menghasutnya dengan mengungkapkan persekongkolan Jaka dan pria, tapi dia tidak percaya. Ryung berakhir menjadi satu-satunya orang yang tersisa dengan perlawanannya sia-sia. Ia pun langsung dibawa oleh para staf keluar dari ruangan tersebut. Lalu scene beralih pada para peserta yang telah sampai di lokasi permainan keempat yang dibuat mirip seperti suasana perumahan. Pasangan Jaka yang bertanya apakah yang dikatakan Ryung itu benar, namun Jaka membantah omongan tersebut, berkata bahwa Ryung hanya asal bicara. Para pemain diperintahkan untuk mengikuti arahan staf. Di tengah perjalanan, Sangwoo menyemangati Ali dan meyakinkan bahwa mereka berdua akan keluar dengan selamat dan kembali pada keluarga mereka. Ali tersenyum semangat dan berkata bahwa dia akan menang kalau bermain dengan Sangwoo. Di sisi lain, si kakek yang berjalan dengan Jihoon bilang bahwa perumahan ini mirip dengan tempat tinggalnya yang dulu. Jihoon berkata bahwa dia dulu juga pernah tinggal di lingkungan yang sama.
Mereka pun sampai di tujuan masing-masing, kemudian diberikan sebuah kantong kecil yang berisikan 10 biji kelereng. Jihun bertanya apakah si kakek pernah main kelereng. Si kakek menjawab sambil tersenyum, mengaku bahwa dulu dia cukup mahir dan memainkannya. Jihun tertawa lega karena bahwa dia juga jago bermain kelereng. Si kakek menawarkan perjanjian kepada Jihun untuk menjadi Yambu, yaitu teman sepermainan yang tidak diperhitungkan untuk berbagi kelereng dan zaki bersama. Jihun dan kakek melakukan janji sebagai bukti persetujuan mereka. Dengan semangat, ia mengajak kakek untuk menyikat semua kelereng di luaran sana. Pengumuman pun berlanjut, dikatakan bahwa di game kali ini mereka harus bersaing dengan pasangan masing-masing menggunakan 10 kelereng yang mereka miliki. Senyum yang terpasang di wajah Jihun memudar di hadapan kenyataan bahwa orang yang barusan menjalin janji dengannya malah menjadi lawan di permainan kali ini. Para pemain lain saling menatap pasangannya dengan lesu, tidak siap menerima kenyataan bahwa mereka harus membunuh pasangannya yang mereka percayai. 씨발. 형. Akhirnya permainan keempat resmi dimulai. Terlihat Ali yang masih ragu dan enggan memulai permainannya. Namun Sangwoo langsung meyakinkan dan memberitahunya cara untuk bermain. Ali berkata kalau dia tidak pernah main kelereng sebelumnya. Di sisi lain, Sabyok dan temannya duduk diam di sebuah tangga. Sabyok langsung bertanya permainan apa yang akan mereka mainkan. Namun temannya malah bertanya apakah Sabyok seorang detektif. Sabyok langsung menepis pertanyaan tersebut. Kemudian temannya bilang kalau dia juga tidak tahu apa yang harus dimainkan. Sementara di sisi lain, Jihun dan si kakek bukannya malah bermain, namun si kakek malah jalan-jalan ke keliling sana. Scene berganti pada Sangwoo dan Ali. Mereka memutuskan untuk bermain tebak ganjil genap yang ada di balik tangan lawan masing-masing. Saat ditanya, ternyata Ali juga malah tidak tahu apa itu ganjil genap. Tapi diajari akhirnya dia mengerti dan game pun dimulai. Ali mendapat giliran pertama dan memilih ganjil sebagai tebakannya. Namun pada saat memilih, scene berganti pada Jaka dan bawahannya. Ternyata mereka memainkan game yang sama dan kali ini bawahan si Jaka memimpin pertandingan. Di sini muncul sifat aslinya. Ia mengejek Bang Jaka karena belum menang sama sekali. Kembali pada Sabyok dan temannya. Ternyata temannya bilang agar mereka menyelesaikan permainan dalam satu putaran, sehingga Sabyok tidak perlu terburu-buru dan saling berbagi cerita tentang diri masing-masing. Kemudian mereka bisa bermain di menit-menit akhir. Ali masih bermain, namun kali ini Sangwoo merasa frustasi karena terus-terusan kalah. Dari kelerengnya sisa sedikit. Ali memohon pada staf untuk mengganti lawan, namun Sangwoo langsung memotong Ali dengan sedikit emosi. Kembali pada Jihun, dia mengadu pada staf, berkata bahwa si kakek sudah terkena demensia dan sedang sakit karena malah terus berjalan-jalan dan mengabaikannya. Pada akhirnya Jihun mulai emosi dan mendorong si kakek ke tembok. 분명히 살이라고요. 죽어요. 살아서 나가야 돼. 나가야 된다. Jihun memohon agar si kakek segera memulai permainannya. Karena tidak berdaya, langsung mengiyakan permintaan Jihun. Bang Jaka terlihat frustasi karena terus-terusan kalah oleh bawahannya. Dia pun meminta agar permainannya diganti, tapi bawahannya menolak. Lalu menghampiri staf, berkata bahwa kalau mereka menjunjung kesetaraan dan seharusnya diizinkan pergantian game, dan akhirnya permintaan Jaka disetujui. Kembali pada Sangwoo dan Ali lagi, namun masih seperti sebelumnya, lagi-lagi Sangwoo kalah. Kelereng yang ia punya hanya tinggal satu. Saking frustasinya, Sangwoo menuduh Ali curang karena terus-terusan menang. Sangwoo semakin emosi karena Ali tidak mau mengaku. Dia mencengkeram kerah baju Ali dan memarahinya. Sangwoo berteriak dan kepalanya ditodong pistol oleh staf. Si berpindah ke Sabyok dan temannya sedang mengobrol. Temannya bertanya tentang alasan kenapa Sabyok pindah dari Korea Utara. Sabyok menjawab ia kira hidupnya bisa lebih baik, namun saat ditanya apakah hidupnya sekarang sudah lebih baik, Sabyok diam membisu. Temannya menanyakan tentang keluarganya dan ia bilang bahwa hanya ada adiknya yang sekarang di panti asuhan. Ayahnya tertembak dan hanyut saat akan menyeberangi sungai, sementara ibunya ditangkap oleh petugas Tiongkok kemudian dipulangkan. Scene beralih sekarang Jihun bermain tebakan dengan si kakek, namun tampaknya nasib Jihun sudah tidak baik-baik karena terus-terusan kalah dari si kakek. Sementara itu Bang Jaka memulai permainan baru dengan bawahannya. Sekarang bermain lempar kelereng. Apabila seorang berhasil memasukkan kelereng ke lubang, maka dia mendapatkan semua kelereng di tanah. Kembali lagi ke Sabyok dan temannya. Ia bertanya soal apa yang akan Sabyok lakukan kalau memenangkan uang dari game ini. Sabyok menjawab kalau dia hanya ingin membeli rumah dan membawa ibunya dari Korea Utara.
Temannya bilang kalau Sabyok bisa dapat lebih dari itu. Sabyok menjawab kalau dia ingin mengunjungi Pulau Jeju yang indah. Temannya menertawakan Sabyok karena impiannya yang sederhana. Dia pun menawarkan untuk mengajarkan Sabyok cara untuk menghabiskan uang di Korea Selatan. Namun setelah beberapa saat gadis sadar bahwa mereka tidak bisa keluar bersamanya. Scene beralih pada Sangwoo yang berlutut di tanah. Ali sambil menangis dia meminta maaf dan berkata bahwa dia tidak bisa mati di sini karena keluarganya akan ikut mati juga. Ali menangis dan meminta maaf karena dia juga punya keluarga. Akhirnya Sangwoo membujuk dan menawarkan Ali untuk bekerja sama lagi. Ali yang masih menangis pun berkata, apa rencanamu? Lalu scene kembali pada Ji-hoon yang semakin frustasi. Lagi-lagi dia kalah. Staf yang mengawasi berjalan mendekati Ji-hoon dan mulai mengambil pistolnya. Tapi Ji-hoon sedang panik langsung mengaku kalau dia masih punya satu kelereng yang tersisa. Permainan lempar kelereng antara Bang Jaka dan bawahannya masih berlangsung. Namun kali ini akhirnya Bang Jaka berhasil menang dan mengambil kelereng yang ada di tanah. Di sisi lain, Sangwoo dan Ali masih menyusun rencana. Sangwoo berkata bahwa apabila ada tim yang terus-terusan seimbang sampai waktunya habis, tidak mungkin langsung dieliminasi dan bisa saja dipertandingkan kembali dengan sistem lawan tim. Saat kemudian tembakan pertama terjadi di dekat mereka. Sangwoo pun bertanya apakah Ali mau melihatnya seperti itu juga. Tembakan kedua terjadi namun kali ini berada di dekat Sabyok dan temannya. Temannya bertanya apakah Sabyok juga pernah melihat orang mati. Dia pun bercerita bahwa dulu di kotanya pernah ada penyakit. Orang-orang mati di setiap harinya. Mayat-mayat dikumpulkan oleh para tentara kemudian dibakar. Juga kakak Sabyok merupakan salah satunya. Seorang giliran temannya yang ditanya. Dia bercerita bahwa mayat pertama yang ia lihat adalah ibunya sendiri yang dibunuh oleh ayahnya sendiri juga. Dan yang selanjutnya adalah ayahnya yang dia bunuh oleh tangannya sendiri juga. Ternyata ayahnya adalah orang pintar yang sering melakukan kekerasan sambil berdoa agar diampuni dosanya. Tembakan selanjutnya berbunyi membuat kaget Ji-hoon yang masih bermain dengan si kakek. Naasnya setelah dia mengganti jawabannya karena ragu, tembakannya malah salah. Ji-hoon langsung terdiam karena semua kelerengnya sudah habis. Tapi tiba-tiba si kakek bertanya kembali apa tembakan Ji-hoon tadi. Rupanya si kakek masih ngelek dan lupa. Melihat kesempatan ini Ji-hoon ragu-ragu mengubah jawabannya. Si kakek pun menerima hasil tersebut. Kembali pada Sangwoo dan Ali. Ali masih ragu-ragu dan bertanya apakah mereka akan berhasil. Sangwoo meyakinkan Ali untuk kesekian kalinya dan berjanji akan memberikan satu kelereng terakhirnya apabila mereka gagal agar Ali tidak merasa bersalah atas kematian Sangwoo. Ia setuju dan menanyakan rencananya. Sangwoo memberitahu Ali bahwa mereka harus berpencar dan mengamati tim-tim yang tersisa dan mengincar tim dengan anggota paling muda atau yang paling tua. Ali mengangguk dengan yakin kemudian bergegas pergi melaksanakan rencana mereka. Namun sebelum dia menjauh, Sangwoo menghentikannya. Sangwoo berkata tidak aman karena dia membawa kantong. Dia pun menawarkan untuk mengamankan kantong tersebut. Ali percaya pada Sangwoo, dia pun memberikan kantong tersebut padanya. Kemudian Sangwoo tiba-tiba membuka pakaian dan merobek kaosnya. Kembali pada Jaka dan bawahannya, kini kelereng hanya tersisa satu. Dan lemparan kali ini menjadi penentu nasibnya nanti. Dia pun mencoba fokus dan melemparkan kelereng tersebut. Namun sayang kelereng ia lempar hanya bisa mencapai tepi lubang. Ternyata bawahan si Jaka juga hanya tinggal satu dan dia pun melemparkannya. Dan saat kelereng bawahan Jaka hampir masuk, tiba-tiba kelereng tersebut berbelok arah karena membentur kelikir di depannya. Dengan kerennya, kelereng tersebut malah menabrak kelereng Jaka yang ada di tepi lubang hingga jatuh ke dalamnya. Jaka menjadi pemenang karena tak terima ia pun berlari kabur dari staf yang hampir menembaknya. Apabila ada yang kabur dari tempat ini hanya akan berakhir sia-sia. Saat bawahan sampai di depan sudah disambut oleh petugas menodongkan dengan senjata api. Tak butuh waktu lama ia pun ditembak mati setelah mengucap kata kasarnya. Dengan cepat, Sangwoo menukar kantong Ali dengan yang ada di tangannya. Setelah selesai, Sangwoo pun berdiri dan mengalungkan kantong kelereng Ali yang sudah ditukar. Ali pun pergi dan scene kini berganti kepada Ji-hoon. Kali ini Ji-hoon mulai memanfaatkan keadaan si kakek yang ngelek dan mengubah jawaban si kakek. Si kakek pun menyerahkan kelerengnya pada Ji-hoon. Scene berganti lagi ke Ali. Dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sangwoo. Dia terus berjalan dan mengecek pemain walaupun berkali-kali dikagetkan oleh suara tembakan di sekitarnya. Sementara Sangwoo mengambil kembali pakaiannya yang tergeletak di tanah beserta kantung kelereng yang ditukar. Kakek masih melanjutkan permainan mereka, namun tampaknya sekarang Ji-hoon mulai merasa bersalah. Kembali pada Sangwoo, dia kini memberikan kantong kelereng yang dia tukar kepada staf dan memberitahu bahwa peraturan permainan ini adalah mendapatkan kelereng lawan bermain.
tak melakukan kesalahan dan dia tidak melanggar aturan tersebut. Pada akhirnya, staf meminta kantong tersebut dan Shin kembali menuju Sabyok dan temannya. Dia mengajak temannya untuk memulai permainan seperti yang mereka rencanakan. Ia menjelaskan permainan yang mereka lakukan adalah lempar kelereng dan yang kelereng mereka mendarat paling dekat dengan tembok, maka dia yang menang. Kemudian Sabyok balik menanyakan nama gadis tersebut. Jiung adalah jawabannya. Sabyok bertanya siapa yang akan lempar duluan. Jiung yang memilihnya. Si kakek mencik kantung kelereng miliknya, namun sayang kosong tak ada sisa. Kakek berkata apa yang harus dilakukan, dia ingin bermain lagi. Dia pun meminta Jiun untuk meminjamkannya satu kelereng saja. Namun Jiun hanya bisa meminta maaf dan bangkit dari duduknya. Namun tiba-tiba si kakek ternyata masih menyimpan satu kelereng di sakunya. Jiun yang heran langsung mengecek isi kantongnya tersebut. Ternyata isinya hanya 19 kelereng. Saat dia mengangkat wajahnya, si kakek sudah pergi meninggalkannya. Sabyok pun selesai. Sekarang giliran Jiung untuk melempar. Namun bukannya melempar, Jiung malah menjatuhkan kelerengnya ke tanah dengan sengaja. Sabyok kaget, kemudian dia mendorong Jiung ke tembok dan bertanya apa maksud dari perbuatannya. Sabyok menyuruh melempar kembali, namun Jiung menolak dengan alasan dia masih akan tetap kalah dan ingin kalah dengan cara yang keren. Namun Jiung tetap menolak, berkata bahwa dia sudah tak punya apapun lagi. Berbeda dengan Sabyok mempunyai keluarga sebagai alasan untuk keluar dari game ini. Jiung memikirkan apa yang mau dilakukan setelah keluar, namun ia sama sekali tak mendapatkan jawabannya. Jiung meminta Sabyok untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup lalu bertemu dengan ibunya, menjemput adiknya dan pergi ke Pulau Jeju. Sabyok membisu, air mata mengalir di pipinya. Ali kembali lagi ke tempatnya dan berkumpul. Dia memanggil-manggil Sangwo, namun panggilan tersebut tak kunjung terjawab. Sangwo yang sudah menang kini berjalan menuju keluar. Ia mendengar teriakan Ali, namun dia enggan untuk kembali. Shin beralih pada Sabyok yang berjalan meninggalkan Jiung. Sebelum dia pergi, dia memanggil namanya sekali lagi. 고마워. Jiwon masih mengejar si kakek, membujuknya untuk kembali bermain, namun si kakek malah masuk ke gerbang rumah yang diakui sebagai rumah lamanya. Dia mengabaikan Jiwon. Pada akhirnya Jiwon kehabisan kesabaran, mencengkeram pundak kakek dan menyuruhnya untuk segera sadar dan mendengarkannya. Namun setelah itu si kakek masih berlarut dalam ceritanya. Jiwon tak punya pilihan lain selain menangis dan memohon. Akhirnya si kakek menjawab dan menawarkan untuk bermain sekali lagi dan memperlukan semuanya. Jiwon protes dan berkata dia tidak masuk akal. Namun jawaban si kakek membuatnya kaget. Ternyata si kakek sadar kalau Jiwon telah membodohi dan mengambil semua kelerengnya. Si kakek meraih tangan Jiwon kembali dan memberikan satu kelereng terakhirnya. Jihoon pun berjalan keluar, kemudian si kakek bilang bahwa sekarang dia mengingat namanya, yaitu Oh Il-nam. Staf pun masuk menodongkan pisaunya pada kepala si kakek. Jihoon dengan hati yang sedih masih melanjutkan langkahnya, berjalan melewati jasad mereka yang gugur tergeletak di permainan, dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.